Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4B2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aisyah dengan NIM akhir 70. Saya Devina Trianjani dengan akhir NIM 54. Saya Lira Nur Aziza dengan akhir NIM 91. Saya Rifdatul Dinila dengan NIM akhir 65. Saya Davina Safa Adiansyah dengan NIM akhir 98. Yang akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul pengaruh berbagai suhu lingkungan terhadap suhu tubuh hewan Baik, adapun Poikilotherum tujuan dan praktikum kali Homoitherum. ini yang pertama menganalisis pengaruh suhu lingkungan terhadap suhu tubuh pada hewan Homoitherum. Yang kedua menganalisis pengaruh suhu lingkungan terhadap suhu tubuh pada hewan Poikilotherum. Membandingkan suhu tubuh hewan Homoitherum dengan Poikilotherum setelah diberi perlakuan perbedaan suhu lingkungan. Setelah dari tujuan, adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh suhu lingkungan terhadap suhu tubuh hewan Homoitherum. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu lingkungan terhadap suhu tubuh hewan Poikilotherum. Yang ketiga, bagaimana perbedaan suhu tubuh hewan Homoitherum dengan Poikilotherum setelah diberi perlakuan perbedaan suhu lingkungan. Adapun hipotesis dari praktikum kali ini. Yang pertama, hewan Homoitherum dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Yang kedua, hewan Poikilotherum suhu tubuhnya akan terpengaruh oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, hewan Homoitherum suhunya lebih stabil daripada hewan Poikilotherum. Suhu tubuh Homoitherum tidak bergantung pada suhu lingkungannya, sedangkan Poikilotherum akan berfluktuasi dan mengikuti perubahan suhu lingkungan. Baik, adapun alat dan bahan. Yang pertama ada termometer suhu tubuh, yang kedua ada hewan kodok, yang ketiga ada air biasa, yang keempat ada es batu, yang kelima ada hewan hamster, yang keenam ada air panas, dan 2 buah baskom. Termoregulasi adalah proses dari pengaturan suhu tubuh. Panas tubuh merupakan hasil akhir dari proses oksidasi di dalam tubuh. Pengaturan suhu tubuh, termoregulasi, pengaturan cairan tubuh, dan ekskresi merupakan elemen dari homeostatis. Suhu merupakan faktor penting dalam ekosistem perairan. Kenaikan air dapat menimbulkan kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu. Air memiliki beberapa sifat termal yang unik sehingga perubahan suhu dalam air berjalan lebih lamban daripada udara. Panas dari dalam tubuh dapat ditransfer ke lingkungan luar. Demikian juga sebaliknya, panas dari lingkungan luar dapat ditransfer ke dalam tubuh. Kecepatan transfer panas ke dalam atau keluar lingkungan tergantung pada 3 faktor, yaitu luas permukaan, terjadinya perbedaan suhu, serta kondisi panas. Berdasarkan kemampuannya untuk mempertahankan suhu tubuh, hewan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu Poikilotherum dan Homoitherum. Hewan Poikilotherum yaitu hewan yang suhu tubuhnya selalu berubah seiring dengan berubahnya suhu lingkungan. Sementara hewan Homoitherum yaitu hewan yang suhu tubuhnya selalu konstan atau tidak berubah sekalipun suhu lingkungannya sangat berubah. Nah, sekarang yang kita akan lakukan yaitu uji coba pada perlakuan pertama, yaitu suhu air normal. Di sini kita akan memasukkan hewan kodok ke dalam baskom yang telah berisikan air selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan. Lalu kita catat suhu pada mulut kodok dengan termometer tubuh. Nah, setelah melihat reaksi dan mencatat suhu hewan kodok di dalam baskom, sekarang giliran hewan marmut yang dimasukkan ke dalam air, namun tidak dimasukkan langsung ya, akan tetapi taruh hamster di dalam toples. Praktikumnya sama seperti kodok, yaitu tunggu selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan.
bagaimana praktikum uji coba pertama? Seru kan? Sekarang kita membahas percobaan pertama yuk. Cekidot. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan pertama, yaitu mengenai pengaruh berbagai suhu lingkungan terhadap suhu tubuh hewan Poikilotherium, yaitu hewan kodok, hasil pengamatan suhu pada kodok menunjukkan perbedaan suhu yang signifikan. Kodok dalam keadaan sebelum dilakukannya perlakuan, suhunya adalah 33,1 derajat Celcius. Tetapi pada suhu air normal, suhu tubuh kodok mengalami perubahan menjadi 32,9 derajat Celcius. Perubahan suhu tubuh kodok tersebut menyesuaikan dengan suhu lingkungan, yaitu 32,9 derajat Celcius. Kemudian, pada perlakuan suhu air panas, suhu tubuh kodok juga mengalami perubahan menjadi 31,6 derajat Celcius, dan perlakuan yang terakhir yaitu pada suhu dingin, di mana suhu tubuh kodok tidak dapat terdeteksi oleh termometer. Hal ini disebabkan karena kodok termasuk ke dalam kelas amfibi. Hewan amfibi merupakan hewan Poikilotherium yang suhu tubuhnya ditentukan oleh keseimbangannya dengan kondisi suhu lingkungan dan berubah-ubah seperti berubah-ubahnya kondisi suhu lingkungan. Hewan ini mampu mengatur suhu tubuhnya sehingga mendekati suhu lingkungan. Pengaturan untuk menyesuaikan terhadap suhu lingkungan dingin dilakukan dengan cara memanfaatkan input radiasi sumber panas yang ada di sekitarnya sehingga suhu tubuh di atas suhu lingkungan, dan pengaturan untuk menyesuaikan terhadap suhu lingkungan panas dengan penguapan air melalui kulit dan organ-organ respiratori menekan suhu tubuh beberapa derajat di bawah suhu lingkungan. Oleh karena itu, ketika suhu lingkungan turun, suhu tubuh kodok juga ikut turun menyesuaikan dengan lingkungannya. Hal ini juga dikarenakan kodok belum memiliki sentrum pengatur suhu sehingga tidak bisa mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap stabil. Demikian halnya juga pada suhu lingkungan yang panas. Sekarang kita akan melihat uji coba perlakuan kedua, yaitu dengan suhu dingin, di mana baskom yang telah diisi dengan air es batu marmut akan dimasukkan ke dalamnya, namun secara tidak langsung ya, atau di dalam toples. Praktikum kedua ini masih sama ya dengan uji perlakuan pertama, yaitu kita tunggu selama 5 menit dengan 3 kali percobaan. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya untuk mencatat perlakuan dan suhu pada mulut hamster dengan termometer tubuh. Nah, gimana teman-teman? Praktikum uji coba keduanya gak kalah seru kan sama yang pertama? Sekarang kita membahas percobaan kedua yuk. Let's check it out. Adapun hasil percobaan kedua yang dilakukan pada hewan homoiter menunjukkan perubahan suhu yang lebih stabil. Hamster merupakan hewan homoiter dari kelas mamalia, di mana hewan ini dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Pada saat sebelum diberi perlakuan, hamster mempunyai suhu 37,8 derajat Celcius. Suhu tersebut normal bagi mamalia. Setelah diberi perlakuan, suhu tubuhnya mengalami kenaikan maupun penurunan. Namun, kenaikan dan penurunan masih terlihat stabil dalam setiap pengulangan dan perlakuan suhu air yang diberikan. Pada suhu air normal, perubahan suhu hanya 1 derajat Celcius dari suhu tubuh awal. Ketika suhu air meningkat menjadi panas, suhu tubuhnya mengalami penurunan sebagai bentuk penyesuaian terhadap suhu lingkungannya. Begitu pula pada saat suhu rendah menjadi dingin, suhu tubuhnya mengalami kenaikan untuk menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Mekanisme ini disebabkan kemampuan tubuh hewan homoiter untuk meregulasi metabolisme berdasarkan suhu.
Kemampuan ini disebut juga dengan termoregulasi. Hewan homoitem seperti hamster mempunyai reseptor di dalam otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan homoitem dapat melakukan aktivitas pada berbagai suhu lingkungan karena kemampuannya tersebut. Selain itu, apabila dilihat dari cara mendapatkan panas atau kalor, homoitem termasuk hewan endoterm, yaitu hewan yang mendapatkan panas dari metabolisme sehingga suhu tubuh hewan tetap konstan. Sekarang kita udah di akhir praktikum aja nih. Kali ini kita mau uji coba perlakuan yang ketiga dengan suhu yang panas. Nah, praktikumnya masih sama ya, yaitu masukkan hamster ke dalam air panas dengan perantara toples. Ditunggu selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan. Jangan sampai kelewat ya untuk mencatat suhu mulut hamster setiap 1 kali pengulangan, sama seperti praktikum sebelumnya. Setelah mengetahui suhu pada hamster dan melihat reaksinya, sekarang giliran hewan kodok nih yang dimasukkan ke dalam toples. Praktikumnya masih sama, yaitu tunggu selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan. Tuh kan jalan tuh. Kan tadi belum jalan. Belum. Nyampe anus nanti. Tapi kamu beli. Hewan poikiloterm seperti kodok memiliki suhu tubuh yang dapat berfluktuasi sesuai dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Jika mereka ditempatkan dalam suhu lingkungan yang panas seperti air panas, suhu tubuh mereka akan naik dan mengikuti suhu lingkungan tersebut. Sementara itu, hewan homoitem seperti hamster memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan meskipun ada perubahan suhu lingkungan. Ketika ditempatkan dalam suhu air panas, hewan hamster akan secara aktif mengatur suhu tubuh mereka untuk mempertahankan suhu yang konstan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan panas berlebih melalui keringat atau dengan mengguncang tubuh mereka untuk meningkatkan suhu internal. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dilihat suhu pada tubuh hewan homoitem dapat menyesuaikan lingkungannya dengan konstan, yaitu 33,6 derajat Celcius. Sedangkan kodok atau suhu tubuh hewan poikiloterm adalah 1,2 derajat Celcius. Jadi perbedaan utama antara suhu tubuh hewan homoitem dan poikiloterm setelah diberi perlakuan perbedaan suhu lingkungan pada air panas adalah kemampuan hewan homoitem untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan, sementara hewan poikiloterm mengikuti dan merespon suhu lingkungan eksternal. Gimana teman-teman, seru kan praktikum sama kelompok 3? Berikut adalah tabel hasil pengamatan dari kelompok 3. Sekian praktikum dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.